Ceceran potongan tubuh manusia yang diduga merupakan korban mutilasi ditemukan di kawasan pesisir Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Temuan potongan tubuh itu tepatnya di muara Sungai Wosteben, wilayah Banjarkeden, Ketewel pada Kamis, 26 Februari 2026. Pasca penemuan potongan tubuh manusia ini, Polda Bali dan Polres Gianyar langsung lakukan penyelidikan besar-besaran. Peristiwa ini pertama kali terungkap sekitar pukul 10. Wita, saat berbekal Ketewel, Putu Gede Kusuma Negara, bersama Kepala Dusun Pabean, Made Pranca, tengah melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi jogging track dan area pantai di sepanjang pura dalam Ketewel. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat sebuah benda mencurigakan mengambang dan akhirnya terdampar di bibir muara sungai di kawasan Ketewel itu. Setelah didekati, betapa terkejutnya mereka menemukan bahwa benda tersebut adalah potongan tubuh yaitu kepala manusia. Kenapa dia diculik? Ya mungkin itu sudah menjadi bagian dari perencanaan ya. Dengan motif yang mungkin kita sudah ketahui bersama dari video yang sudah beredar, motifnya adalah minta uang, tebusan. Dapat disimpulkan bahwa alel maternal dari profil DNA ibu korban adalah cocok dengan alel material dari profil DNA darah pada mobil Avanza hitam, profil darah pada Villa Summer di Tabanan, dan hasil profil DNA pada ke-6 sampel tulang yang sudah kita periksa tadi. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas bahwa probabilitas profil DNA adalah 99,99%. Tribuners, teka-teki mengenai identitas potongan tubuh manusia yang ditemukan di muara Sungai Wosteben atau pesisir pantai Ketewel, Gianyar, beberapa waktu lalu akhirnya menemui titik terang. Kepolisian daerah Polda Bali secara resmi mengkonfirmasi bahwa hasil uji DNA menunjukkan kecocokan mutlak dengan identitas seorang warga negara asing asal Ukraina, Ihor Komarov, 28 tahun, yang sebelumnya dilaporkan menjadi korban penculikan di Bali. Nah, simak penjelasan dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, terkait identitas korban penculikan dan mutilasi di Pantai Ketewel serta bagaimana situasi keamanan di Pulau Dewata pasca kasus mutilasi yang menggegerkan. Hari ini kami akan merilis hasil perkembangan dari tindak lanjut ya, penemuan potongan tubuh korban mutilasi yang kita temukan di Pantai Ketewel beberapa waktu yang lalu. Seperti rekan-rekan yang ketahui bahwa potongan tubuh itu kemudian kita evakuasi di Rumah Sakit Murah untuk dilaksanakan otopsi, pengambilan sampel jaringan tubuh untuk kita lakukan tes DNA. Dan pada tanggal 26 Februari yang lalu kita juga sudah meminta sampel DNA dari ibu korban, ya, ibu korban penculikan ini, untuk kita bandingkan sebagai sampel DNA nanti dengan potongan tubuh yang kita temukan. Pengambilan DNA ini dilakukan di negara yang bersangkutan, di Ukraina, tanggal 25 Februari, dan sampelnya sudah kita terima sebagai pembanding. Ya. Jadi tanggal 26 kita sudah terima. Kemudian tanggal 5 Maret kemarin, kita dari Bilapor telah menerima potongan sampel ya, bagian tubuh manusia dari hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Murah, berupa 6 potongan tulang ya, gigi geraham, tulang selangka, potongan tulang paha atau femur, kemudian tulang iga, tulang jari kaki, dan potongan tulang kering. Kemudian dilakukan pemeriksaan
di laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri dan ditemukan hasil. Dari hasil yang didapat kemudian kita bandingkan dengan DNA yang kita temukan di mobil yang digunakan para terduga pelaku atau tersangka ini, dan DNA yang kita temukan di villa, salah satu villa di Tabanan, kita cocokkan sesuai, ya. Jadi DNA yang ditemukan pada gigi geraham, tulang selangka, potongan tulang paha, tulang iga, tulang jari, dan potongan tulang kering yang tadinya milik Mr. X adalah benar berhasil dianalisis berasal dari individu laki-laki, ya, kromosom XY. Jadi potongan-potongan itu berasal dari individu laki-laki yang sama. Kemudian pada gigi geraham, ya, tulang selangka, potongan tulang paha, tulang iga, tulang jari kaki, dan potongan tulang kering milik Mr. X adalah benar dianalisis berasal dari individu laki-laki dan berasal dari individu yang sama dengan profil DNA darah pada mobil Avanza hitam Nopol DK 1373 FAF dan profil DNA darah pada Villa Summer atau di Desa Pangkung Tabanan. Nah, perbandingan dari hasil profil DNA tersebut dapat disimpulkan bahwa alel maternal dari profil DNA ibu korban adalah cocok dengan alel material dari profil DNA darah pada mobil Avanza hitam, profil darah pada Villa Summer di Tabanan, dan hasil profil DNA pada ke-6 sampel tulang yang sudah kita periksa tadi. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas bahwa probabilitas profil DNA adalah 99,99%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa potongan tubuh yang kita temukan di PTWL adalah sama dengan korban yang dilaporkan penculikan beberapa waktu lalu. Baru dipastikan itu WNA. Warga negara asing, warga negara Ukraina yang menjadi korban. Bali ini tempat terbuka untuk wisatawan. Siapapun datang ke Bali, warga negara asing maupun warga negara lokal berwisata di Bali. Sehingga tempat destinasi ini menjadi open space, tempat terbuka buat siapa saja yang datang. Nah, berkaitan dengan yang kejadian penculikan itu, kita duga ini adalah kejadian yang memang berawal dari negara yang bersangkutan, ya. Dan kebetulan terdeteksi dia salah satu orang yang mungkin dia sasar itu terdeteksi berada di Bali, sehingga dia lakukanlah itu di Bali, kebetulan bertempat di Bali, sehingga mungkin kita masih belum bisa katakan bahwa ada organized crime yang kemudian bereaksi di Bali dan segala macam, karena dari hasil deteksi kita seperti itu, ya, ketempatan di Bali. Nah, yang persoalan yang dari negara mereka lalu kemudian dia lakukan di Bali. Kenapa dia diculik? Ya mungkin itu sudah menjadi bagian dari perencanaan, ya. Dengan motif yang mungkin kita sudah ketahui bersama dari video yang sudah beredar, motifnya adalah minta uang, tebusan. Kenapa dia minta tebusan itu merupakan latar belakang yang kita belum ketahui secara pasti di sini, karena isu itu beredar di luar, beredar di video-video yang sudah dikirim oleh si korban yang diculik ini kepada pihak keluarga, ya. Jadi dia beredar di luar. Yang kita tahu di sini bahwa ada orang warga negara asing yang diculik. Nah, tugas kita adalah kemudian mencari keberadaan dan mengungkap siapa yang menculik. Jadi perbuatan materialnya itu, forum materialnya ini yang kita berupaya ungkap. Gitu. Oke. Ini kan udah jadi perbincangan dunia internasional, Pak, udah ramai. Mungkin untuk citra pariwisata sendiri, untuk pemulihannya Polda Bali langkahnya seperti apa? Polda Bali tetap, ya, namanya kita menjaga keamanan keselamatan, ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Siapapun yang berada di Bali, termasuk turis, ya, turis asing. Kita menjamin bahwa Bali masih aman-aman saja sampai saat ini. Ya. Kita pun juga tetap intens berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk imigrasi, pihak dari desa, ya, desa adat, semua stakeholder yang ada di sini, untuk sama-sama menjaga Bali, ya.
Satu upaya kita juga di samping kita patroli di lokasi-lokasi wisata, kemudian kita tempatkan anggota-anggota kita di tempat-tempat wisata untuk memberikan rasa aman kepada para wisatawan. Kita juga ada mempunyai semacam aplikasi ya untuk mendeteksi atau men-tracer keberadaan wisatawan ini, karena mereka mungkin berpindah-pindah tempat ya, tempat penginapan atau segala macam. Kami sudah ada aplikasi itu sehingga siapapun yang tempatnya ketempatan warga negara asing untuk menginap, baik hotel, homestay atau mungkin rumah kos atau apa, si pemilik berkewajiban untuk menginformasikan data orang asing yang menginap di tempatnya di aplikasi yang kita namakan Cakrawasi ini. Nah, itu mempermudah kita kemudian mengamati pergerakan para wisatawan asing yang ada di Bali. Itu salah satu upaya kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.